Selamat datang di Chengdu, ini adalah kota panda yang terkenal banget di China. Jadi kalau kalian suka dengan panda, kalian wajib banget sih mampir ke Chengdu. Jadi di video kali ini aku bakal ajak kalian seharian buat jalan-jalan di Chengdu. Kalau kalian juga suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan selamat menonton episode Chengdu. Please welcome to Chengdu. Halo guys, good morning dari Chengdu di Provinsi Sichuan. Jadi ini adalah kali pertama aku ada di Chengdu setelah kemarin kita terbang dari Lhasa dan berpisah sama Leo. Dan kali ini aku punya seharian buat jalan di Chengdu. Kita jalan-jalan di Chengdu. Sebenarnya agak telat kita keluarnya karena sekarang sudah jam 11 pagi. Dan sekarang aku pengen nyari sarapan dulu pagi-pagi. Semoga masih banyak yang buka di sini. Dan aku tinggal di hostel. Dan di sebelah sana itu sudah jalanan rame. Kita bakal explore di sana. Kayak cari sarapan ya. Sebenarnya aku punya plan buat pergi one day trip kayak ke danau-danau pegunungan di Chengdu itu bagus-bagus. Tapi karena aku lagi lumayan capek karena kemarin malam itu nyampenya lumayan malam. Dan hari ini kita jalan-jalan di kota aja di Chengdu. Ada beberapa tempat yang pengen aku kunjungi. Pagi-pagi kita makan, difotoin ini sama orang. Jujur aku udah lapar banget, jadi masuk di salah satu restoran Kantonis, kayak makan nasi sama bebek gitu. Ini restorannya di dekat hotel karena aku udah lapar banget. Jam 11 kita late breakfast ya. Kita ada bebek, aku mau nasi bebek gitu. Kasih acar kayak sayur asin sama lobak gitu, terus ada teh. Tehnya dikasih seceret gini. Wangi banget ya. Oh, is it soup? Okay, tang. Okay, thank you. Dikasih sup katanya free gitu. Wangi banget, ada ayam sama jahe. Ini enak banget. Jadi makanan Cantonese itu kayak aku kan dari sering makan makanan Guangdong karena nenekku dulu suka masakin itu. Jadi aku lumayan familiar dan lidahku tuh suka banget makanan Kanton kayak gitu sama Guangdong gitu. Dan ini kayak makanan masa kecil, kuah jamur sama ayam. Enak banget ya Tuhan. In Chengdu, so tomorrow I will go back to Indonesia. Wow, you're from Indonesia? Yeah. Oh, I saw you're from Korea. But I think your family is Chinese, right? Yeah, but I cannot speak Chinese. Yeah, I see. For some they look like Indonesia, some look like Singapore. Yeah. Most of the Chinese family doesn't speak Chinese anymore. Yeah, that's true because it's. But you can speak really well. No, I don't think so because my overseas experience over 10 years. So yeah, you know, the language is key. If you want to kick out outside the door, must be learn some language. I love this one. It's really nice. Yeah, of course, because it's original and traditional is Cantonese food. Like me before said that. Yeah, their chef is all the chefs from Cantonese. Oh, nice. Thank you. Okay, enjoy. Enak banget asli. Kan lagi dingin di sini, jadi kayak pakai jaket dingin. Gede banget porsinya. Hihi. Bebeknya enak banget kayaknya.
端，直接端，麻烦你直接端。 Johnny Traveling itu makanan kanton itu yang paling cocok. Masakan luar ya, enak banget. 快点！喂，你林真啊！ Aku habis makan dan asli enak banget. Aku suka banget makanan Kantonis. Dan ini kawasan tempat aku tinggal nih deket Chunxi Road. Dan di depan situ udah di jalanannya kita bakal explore dulu sebentar. Sebenarnya kalau malam sih dia bakal lebih rame dan ada lampu-lampu, banyak jajanan. Enak banget tadi. Dan Chengdu ini tuh salah satu provinsi yang terkenal karena pandanya. Nanti siang bakal mampir ke tempat pandanya. Tapi pagi ini kita jalan-jalan dulu. Tuh di mana-mana ada toko souvenir panda. Panda-panda banyak banget. Cuman di sana kalian lihat kotanya tuh kayak banyak polusi gitu. Jadi pekat banget kelihatannya. Sama kayak waktu itu di Chongqing juga lagi pekat banget polusinya. Kalian lihat depan ini, panda semua guys. Panda. Jadi Chengdu itu juga dijuluki ada ibu kota panda. Semuanya panda. Jadi aku penasaran. Panda itu karena aku belum lihat panda real, hewan panda real itu belum pernah. Kata Leo sih bakalan antri lama nanti di sana, cuman let's see ya. Nggak heran kalau Chengdu dijuluki kota panda karena kayak panda pastry. Terus bahkan Skechers juga ada panda, semuanya panda di sini. Rame banget, tapi aku suka karena cuacanya tuh lagi dingin. Tinggal pakai jaket dingin tuh sejuk banget rasanya. Aku pengen cari minuman. Jadi kalau kalian traveling ke sini, usahain kalian perginya sore sampai malam ya. Ada yang jual tanghulu. Kemarin aku coba makan di Tibet, cuman dia kayak ini banget, manis banget. Nih kalau kalian nyari barang-barang murah, ya buat cowok cewek, ini main ke HLA. Tuh HLA, dia banyak jaket-jaket gini, harganya juga lumayan murah sih. Tuh kisaran 400 ribuan aja buat jaket-jaket. Yang uniknya di tengah-tengah Chunxi Road ini tuh banyak yang jualan ini, minuman-minuman. Padahal ini siang-siang masih ada yang jualan, apalagi malam ya. Nah, ada dessert kayak gini. Ada buah-buahan kering. Wih, ini buah kaktus guys. Ada kaktus. Jajanannya menarik semua nih.
Rame banget. Yang aku selalu sama orang-orang China ini adalah mereka kalau marketingin barang atau produk itu bener-bener totalitas banget ya. Kayak pakai jubah, terus pakai mikrofon ditawarin, sampai pernah lihat ada yang ditarik-tarik kayak gitu, suruh cicipin. Nama store-nya lucu guys, Baby Boy. Guys, ini unik-unik banget nih, panda semua. Ini kayak magnet ya, lucu banget. Panda semua guys. Masuk toko panda ini kayak pengen beli oleh-oleh buat selin ponakanku. Ya, jalan-jalan lagi ini masih panjang banget, Chunxi. Kita belum selesai explore semua. Kalau kalian mau belanja, kan bisa nih mampir ke Chunxi. Ini ada bapak-bapak jualan orange. Biasanya kalau lagi winter kayak gini, orange-nya manis-manis tuh. Kayak orange gede-gede jeruknya. Kalian lihat yang ku bilang totalitas banget. Itu robot atau bukan sih? Orang asli, guys. Keren banget asli. Baru kali ini aku lihat marketing kayak gini banget. Asli lucu banget. Gokil banget marketingnya. Aku kaget, kukira ini orang, tapi ternyata patung guys. Patung-patung gitu. Hehe. Ya, kita udah di ujungnya. Depannya ada mall. Bentar lagi kita jalan ke tempat panda ya, karena aku pengen lihat panda. Kayaknya lumayan jauh juga dari sini. Guys, kayaknya kita beli mixue dulu. Nggak ada menu bahasa Inggris lagi. Can you see this one? Orange. Ice. Tang itian. Less sugar. Jadi kalau bayarnya tinggal scan di sini aja, kasih HP-nya, terus nanti udah bayar. Oke. Harganya 6 yuan. 12.000. Pengen yang seger-seger. Oke. Ada orange nih guys, orange asli. Gak tau di Indo ada nggak menunya. Enak banget. Wah, ini enak banget, seger banget dia. Ada apel, ada orange. Mantap, jajan terus hari ini. Nah, jadi aku tadi cari di Maps di HP buat rute ke tempat rehabilitasi panda. Diarahinnya ke sini. Ini tempat yang mewahnya, guys. Ada Dior, Louis Vuitton, barang-barang mahal semua nih. Jadi kita mesti nyebrang. Oh, itu pandanya, guys. Kereta pandanya di sana tadi. Jadi kalau kalian baca map, dia tuh ada kayak Panda Base Express. Dan di depan ini bayar 2 stop doang. Harganya 8 yuan.
Oke, kita coba naik ya. Lucu banget busnya. Panda, panda. 对，Panda，用阿里配哈，阿里配扫的。对。 Oke. Meski scan dulu di sini. Harganya 8 yuan. Oke, just show this one. This scan? Ah, 谢谢。Katanya mesti scan, tapi ternyata aku kan udah ada aplikasi transport. Jadi udah tinggal scan aja di situ mesinnya. Nah, di sini aku mau kasih tahu aplikasi yang membantu untuk ini. Jadi kalian mesti download Maps. Kalian ketik bahasa alfabet juga bisa. Thank you, 谢谢. Bye bye. Kita udah sampai di rehabilitasi panda. Kalian lihat ini busnya cakep banget. First time lihat panda. Let's go. Ini masuk di sini entrance-nya. Terus kita bakal masuk di sana nanti. Wah, dia sampai siapin ini telur bayi. Keren banget. Kayaknya beli tiketnya di sini deh. Oke guys, jadi kita mau beli tiket dulu. Ini tulisannya sih 55 yuan per tiket, cuman kita butuh paspor gitu. Hi, one ticket please. Kita beli tiket dulu di sini. Kayak kalau kalian mau lihat rehabilitasi, lihat pandanya, aku saranin beli yang 55 yuan. Tapi dia ada paket-paket lain. Kayak gitu. Nah, bayarnya tinggal scan. Hah? Oh. Oke, berhasil. Xie, thank you. Ini dapat QR code-nya. 请你可以寄存，看你们需不需要寄存。大门进去左手边免费寄存。 Go there? OK。 Ya, thank you. Xie. Kita udah dapat tiketnya, pakai paspor, terus kita maju ke sana. Oke. Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Jadi di sini kayak research base, pusat rehabilitasi dan lain-lain. Dan aku tuh baru dapat info kayaknya seminggu lalu deh. Kayak panda itu sekarang bukan hewan yang termasuk langka lagi karena dia berhasil kayak dikembangbiakan dengan baik. Dan seneng banget dengernya, kayak biar nanti orang-orang selanjutnya tuh bisa ngelihat panda terus gitu. 有红大姐分到我们组了，我们班了。朱小姐分到2班。来，你证件弄一下。passport。 Oh, paspor.啥子？洪大姐分到我们班。红大姐3班。谢谢。周阳姐在2班。
Let's go. Di sini ada petanya. Kita coba lihat petanya dulu. Jadi ini areanya luas banget. Itu kayak ada pavilion, ada forestnya, terus ada luas juga areanya ya. Ada bambu tower itu yang itu di sana, lumayan jauh juga. Mungkin bisa 2 jam 3 jam ya. Oh, terus ada ini, lihat-lihat anak-anaknya juga ada nanti. Nomor 20-an. Dan sekarang kita OTW dulu ke sana. Let's go. Kita di sini, nanti kita turun sampai bawah. Nah, tadi tuh aku sempat baca kayak kenapa sih di Chengdu ini ada panda. Jadi karena memang dulu itu salah satu pusatnya dan kayak iklimnya dan tempatnya tuh cocok banget buat panda tuh hidup di sini. Dan panda tuh juga makan bambu kayak gitu, dan di sini tuh bambu juga tumbuh dengan subur dan banyak di Chengdu ini. Oke. Areanya tuh luas banget guys, jadi kita kayak mesti naik ini, naik shuttle.一个人。好的，这边上。那你到哪上？抢票成功！抢票成功！不用，那是。Ticket, I have ticket, but different. Jadi untuk transportnya kita bayar lagi sekitar 30 yuan. Xie, thank you. Kita masuk di sini guys. Oke, sekarang kita udah sampai di lumayan ujung kayak tempat-tempat pandanya. Jadi aku saranin kalian beli gelangnya sekitar 30 yuan. Dan habis itu nanti kalian tinggal jalan aja. Di sini banyak villa-villanya. Sebenarnya bisa ke ujung lagi. Cuman kita lihat-lihat di area sini ya, kita lihat villa-villa tempat pandanya tinggal. Kalau kalian lihat di sini sudah banyak bambu-bambu. Ini udah kayak habitatnya panda banget ya. Nih, jadi kita udah di sini. Kita bisa nanti lihat-lihat di area sini buat panda-pandanya. Sebenarnya di ujung ada museum, nanti kita bisa lihat, tapi kita keliling di area sini dulu ya. Sekarang kita sampai di Sun Panda, Giant Panda. Mana nih panda? Ini tempatnya guys. Jadi kayak main ke kebun binatang gini. Kayak tapi khusus di sini tuh adalah kalian ngelihatnya itu panda biasa sama panda warna merah. Guys, aku ngeliat panda. Itu dia pandanya. Wow. Kelihatan gak sih? Dia lagi tidur di situ. Lagi malas-malasan dia, guys. Apa jamnya tidur siang ya? Ngantuk dia. Nah, ini tadi yang kita lihat ini female, cewek, lahirnya 6 Juli 2019, namanya Pao Mei. Jadi kalau kalian tahu ceritanya tentang panda, kenapa ada di Chengdu, waktu itu di tahun 1980-an, itu panda benar-benar ekosistemnya sangat rusak, di mana di hutan tempat dia tinggal itu
udah kayak banyak perburuan dan lain-lain, makanya habitatnya tuh sangat-sangat terganggu. Makanya waktu itu di 1987 pemerintah Cina memutuskan buat mengambil panda itu dari habitat mereka karena kerusakan ekosistem itu. Ada sekitar 6 yang diselamatin dan akhirnya dipindahin ke sini. Nah, jadi ada 2 konservasi, namanya konservasi in situ sama ex situ. Kalau in situ itu mereka konservasi, tapi dibiarin di alamnya. Tapi kalau ex situ itu dibawa dari alamnya itu pindah ke sini. Jadi sekarang pandanya tuh 6. Waktu itu dipindahin ke sini dan sekarang direhabilitasi gitu. Dan ini bener-bener kayak dia bangun site-nya tuh mirip dengan rumah asli pandanya. Nah, habis itu setelah kurang lebih direhabilitasi 5 tahun, 10 tahun, akhirnya tempat ini berhasil mengembangbiakan dari yang awalnya cuma 6, sekarang jadi ratusan. Ratusan, dan seperti aku bilang tadi, kalau di minggu lalu, di 2026 ini, aku dapat berita kalau panda ini bukan hewan langka lagi. Keren banget ya. Dan sekarang kalian bisa lihat di Chengdu, ini pusat research base-nya ini salah satu yang terbesar dan juga dapat penghargaan juga sebanyak 2 kali dari dunia. Ini rumah-rumahnya, cuman kalian kadang nggak bisa lihat pandanya di mana karena mungkin dia lagi masuk ke semak-semak dan kadang nggak kelihatan. Selain panda ada hewan ini juga nih, burung. Burungnya cakep. Ini sih kayak merak ya. Kalian lihat itu. Ini merak sih, setauku. Wow. Ada burung merak juga, guys. Wow. Warnanya cakep banget. Jadi tipsnya kalau kalian mau lihat pandanya lagi nampakin diri, ini kalau kalian lihat ada rame-rame, berarti ada pandanya. Jadi kita lihat pandanya. Waduh, nggak ada tempat nih. Oh iya, lucu banget. Lagi makan dia. Pandanya lagi makan, guys. Gue lagi nyantai nih. Lucu banget. Jadi kayak tiap satu areanya, kayak ini tuh mereka sebutnya villa. Jadi satu area kayak gini. Ini tuh nomor 6. Jadi kayak dia umurnya juga kayak sekitar 8 tahunan. Lagi makan wortel, guys. Duduk nyantai, nyenderan, makan wortel. Lucu banget. Jadi kalau kalian tahu nama Mandarin itu Xiaomao. Jadi kayak campuran beruang sama kucing gitu. Tuh, ini kayak hewan ngantuk ya, karena kalian lihat di matanya kayak kurang tidur. Ih, lucu banget. Nah, tadi nomor 6, sekarang kita antri di nomor 5, tapi yang ini tuh cuma sekali lewat gitu, kayak lewat sekali, lihat, terus nanti keluarin tempat yang beda gitu. Rame banget, jadi kayak dibuka antriannya. Jadi kita masuk yang nomor 5. Ini dia lagi tidur. Ini bobok dia, guys.
Di belakang sana ada lagi satu. Tapi ini kelihatan lagi tidur banget. Nah, bangun dia. Males dia bangun. Ramai banget yang nonton. 姐，我们去后面啊，金宇。 Udah. Lanjut lagi. Kebanyakan sih yang kita lihat tuh tidur ya. Dia tidur terus gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat dua jenis panda. Yang pertama itu panda yang warna putih hitam. Satu lagi ada jenis panda namanya red panda. Mungkin kalian pernah lihat juga. Dan sekarang kita menuju ke tempatnya. Red panda itu bentukannya lebih kecil. Nama Chinese-nya itu kalau nggak salah Xiao Xiongmao. Jadi kayak panda kecil. Dan habitatnya juga mirip kayak gini. Nah, kita udah sampai di panda merah. Wow. Oh iya, kayak rakun ya. Life cycle of a red panda. Jadi hamil 3-5 bulan. Jadi dia bakal ngelahirin tuh sekitar 1-4 anak. Dan kemudian kayak sama ibunya terus. Habis itu belajar buat makan bambu sebagai makanan mereka mungkin di 4 bulan pertama. Dan inilah, wih lucu banget. Wih lucu banget. Dia ke bawah sini. Kayak kucing guys. Bentuknya kayak kucing banget. Nah ini makanannya kayak makan serangga, buah-buahan, telur burung, kacang. Makan burung juga ternyata. Tapi yang utama sih bambu itu. Makan bambu ya, kebanyakan sama daun-daun. Kalian lihat dia dalam sehari itu dia makan sampai 13 jam sehari. Jadi tugasnya nih cuma makan doang. Jadi kalau kalian lihat di sini kayak red panda sama panda biasa tuh nggak satu keluarga. Jadi mereka terpisah. Tapi penamaannya tetap Xiao Xiongmao. Ini Ta Xiongmao. Jadi kayak ini panda, kalau ini tuh red panda. Tapi mereka tuh beda family gitu loh. Kayak kalau misalnya panda biasa, dia tuh kayak sekeluarga sama beruang kutub, beruang coklat sama beruang hitam. Jadi lucu banget ini, kayak kucing beneran. Oke guys, jadi kita udah sekitar 2 jam di sini dan saatnya kita jalan lagi ke tempat lain dan kita belum lunch juga, kita cari makanan di kota. Jadi aku baru beli bus buat nyampe ke tempat yang aku mau ke Jinli Old Street. Aku udah beli tiketnya, dan tadi pakai internetku tuh nggak bisa, jadi aku masih pakai wifi dia guys. Dan kita belinya cuma 10 yuan. Itu nggak ada transit. Oke banget. Karena lumayan jauh dari sini ke kota itu sekitar 45 menit. Jadi better ambil yang non transit begitu.
Oke, setelah sejam kita kurang lebih di bus tadi dari Panda Base. Sekarang kita jalan buat cari kulineran, street food meskipun masih sore ya, nggak apa-apa. Kita udah tiba di Chinli Street. Ini di pintu masuknya aja orang udah jualan sosis. Orang di sini ada yang jual tebu, tapi kayak kalau di Indo kan selalu tebunya tuh kayak di press. Ada juga, cuman kayak di sini ada juga yang dijual kayak dipotong-potong. Jadi kayak kita punya kayak gitu. Menarik ya, baru pertama kali lihat. Sama dekat Chongqing kan di sini banyak mala juga nih dijual. Karena di Sichuan, provinsi ini juga terkenal sama hotpotnya. Kalian lihat nih daging-dagingnya dipasang-pasang kayak gini. Ini kebanyakan daging pork. Teh-teh banyak di sini. Terus kalau boneka panda sih udah pasti banyak. Ini ada Sun Gokong juga nih. Di belakangku yang pakai baju merah. Oke, jadi masuknya tuh kayak gate masuk ke kerajaan gini, Chinli Old Street. Wow. Jadi kebanyakan kayak Old Street-nya di China itu dia kayak ada sentuhan ornamen-ornamen tradisional China. Tapi dia kayak brand-brand di sini boleh masuk toko-toko yang modern gitu. Jadi kayak combine gitu, menurutku keren banget. Ini ada jasa becak. Ada 10 yuan sama 40 yuan. Kalau kita maju agak ke belakang dikit lagi, itu kebanyakan di belakang itu kayak street food gitu. Wih, ada yang main itu. Keren banget. Ada yang pakai baju tradisional. Wih, keren guys. Itu boboho bukan sih? Kayak boboho. Unik banget jasa foto. Kayak properti dari dia semua. Tinggal foto di sana. Kayak jadi boboho gitu. Kalian pernah nonton gak sih? Ada aksesoris. Cakep banget old town-nya. 看表演哈，里面型号28元一位。来椰车椰奶椰子蛋，小吊梨汤，刺梨汁儿。 Ini ada jasa buat miniatur kita. Cuman nggak ada tulisan harganya. Wah, kita masuk ke area makanan guys. Ini kayak cilok ya bentuknya. Kayak cilok guys, tapi kayaknya kentang deh. Kentang dulu. Tamarin.
Ini tamarin. Gua asli tamarin. Biasanya aku coba permen doang tamarin. Tamarin itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Biasanya aku makan permen doang. Apa ya? Asam Jawa kali ya? Tamarin. Kalian ada tahu nggak? Nah, sekarang baru ketemu yang jajanan-jajanan. Ini jajanan-jajanan lokalnya, street food. Wow. Ini tanghulu, sate-satean. Ini ada makanan namanya set jelly sedih. Maksudnya kadang-kadang translationnya tuh bingungin guys. Wah. Aku baru lewat tadi makanannya, kayak sosis pork, terus kayak dessert gitu. Cuma kayaknya aku mau cari yang lebih berat deh. Kita jalan-jalan lagi aja. Cuman areanya ini lumayan bagus ya, kayak dia buat ukiran-ukiran di streetnya ini bagus-bagus. Guys, kita makan dulu. Ini kayak kita ke restoran lokal. Oke. Kita late lunch. Ini sekitar jam 4 soalnya. Ini makanan lokal banget, lihat. Kayak nggak ada turis, lokal semua pokoknya. Dan menunya juga nggak ada bahasa Inggris. Aku asal tunjuk aja tadi nasi. Kayaknya nasi sama pork. Sepertinya. Jadi ini tuh kayak food court sih hitungannya. Ada 3 restoran. Terus di depannya ada yang jualan kayak buah-buahan atau snack gitu. Kayak ada jualan sosis babi kering, ada jualan strawberry, sama ada buah-buahan gitu. Makanan kita udah datang. Jadi kayak pesan nasi, sayur sama apa ya? Sama daging pork. Kayak makannya pakai sumpit deh. Disapa sama orang depan, nggak ngerti ngomong apa. Ini pork, tapi di bawahnya tuh ada kayak hamcoy sayur asinnya gitu. Ini kayak masakan nenekku dulu, enak banget. Kangen banget. Segini 24. Berarti harganya sekitar berapa ya? 40.000. Dia udah kasih bawang juga. Bawang ini bawang mentah kayak gini. Ada bapak-bapak nyapa. Ya, 好吃，好吃。
Nih, jadi kayak ini sayur asin, guys. Di Indo tuh nggak tahu ada nggak yang jual. Restoran Chinese biasanya ada. Aku suka banget sayur asinnya. Kalau orang Hakka sebutnya hamcoy. Di sini juga terkenal hotpot. Jadi kayak Sichuan hotpot juga terkenal. Sekarang aku mau balik ke Chunxi lagi. Dan kita naik bus. Semuanya pakai Alipay aja. Bayar bus, tinggal scan coba. Cuma 2 yuan. Oke, sekarang kita balik lagi tepat tadi pagi ke Chunxi Road. Ini ada mixue gede banget. Tadi pagi kita udah beli mixue. Tapi yang ini tempatnya gede banget, guys. Keren banget nih. Sebenarnya hari ini tuh udah sore, jam 5. Cuman aku pengen ngopi karena kita belum ngopi ya. Jadi kita beli Luckin Coffee. Ini kayak kopi kenangannya lah di sini ya. Cabangnya banyak banget. Dan lucu banget dia kayak box kayak gini. Kayak take away gitu. Kita coba scan aja ya. Scannya dari Alipay. Nah, kita bisa pesannya dari sini. Biasanya tuh kayak banyak promo gitu. Jadi aku beli yang lagi promo. Brown sugar macchiato, harganya cuma 12 dari harganya 32. Murah banget. Terus gimana nih belinya? Lihat guys, jadi kalau ada Leo biasanya kan aku dipesenin. Tapi kalau ini pesen sendiri, aku sampai 15 menit baca translation satu-satu. Kita dapat kopi. Kopi macchiato. Manis dikit karena dia pakai gula merah di bawah. Pengen ngopi aja hari ini. Tapi kalau kalian nanya, harga kopi di sini tuh menurutku lumayan mahal. Kayak ini aja udah promo masih sekitar berapa? 28.000. Sedangkan kalau ini nggak promo itu bisa 60.000. Menurutku lumayan mahal ya. Malam-malam banyak street food gini guys. Mungkin nanti malam kita nggak makan berat lagi. Aku mau ajak kalian cobain tahu. Nih tahu-tahu kayak gini tuh di sini terkenal banget. Jadi kayak dicampur sama cabai-cabai gitu. Nanti malam kita makan tahu aja ya. Jadi ini aku antri tahu yang tadi aku bilang, tahu di sini tuh kayak tahu Sumedang gitu wanginya. Tahunya tuh kayak tahu keriting, terus ada cabenya. Cuman kayak dibilangnya tuh kayak tahu sutra lembut gitu. Dan aku udah bayar. Jadi bayar dulu sama orangnya di belakang sini yang ada mesinnya, terus dapat ini. Aku beli yang kecil aja. Harganya tuh 18, sekitar 35 ribuan. Semoga enak ya. Cemilan aja malam. Udah mulai rame, lampunya juga udah mulai hidup. Ini jajan tahu terngantri yang pernah aku coba di China ya.
Ini depan ini ada satu tahu. Cuman kayaknya pajangan doang. Lagi digoreng. Kedainya kecil sih, cuman yang ngantri banyak juga di belakang. Tuh. Kita beli ini cuman yang kecil doang, sekitar 18 yuan. Tapi menurutku agak mahal sih, kayak di daerah ramenya soalnya. Digorengnya satu-satu, dikasih cabai gitu. Oke, lagi digoreng banyak banget. Berarti ini bukan asli, guys. Ini bisa ambil acar, cuman kayaknya aku nggak pakai. Ada wanshui juga kayaknya. Oh, masak. Pakai lidi. Oh, ini porsinya lumayan banyak sih untuk yang kecil, cuman kayak nggak apa-apa. This is tofu, right? Yes. Tuh. Thank you. Oh, no. Yeah, just this. Thank you. Guys, makan dulu guys. Astaga. Ini banyak sih porsinya. Langsung aja kita coba di jalanan karena baterai kamera sudah mau habis. BTW, nggak tahu kayak baunya kayak agak busuk dikit, terus ada kayak sumedang-sumedangnya, kayak tahu kriwil gitu. Enak banget. Boh. Dia kan luarnya garing banget, dalamnya lembut banget. Kalian antriannya panjang banget. Henauce. Wah, enak banget. Jadi cabenya cuma nggak pedes. Kalau orang Indo nih udah makan ini pakai cabai rawit. Harganya 35.000. Asli guys, kalau kalian lagi ke Chengdu di Chunxi Road, ini dari pagi dia jualannya tetap antri dan kalian masih cobain, sih enak banget. Enak banget asli. Terus ini kalau malam dia ada show gitu. Nah, ada show dance. Oke guys, jalan-jalan seharian sekarang udah sore. Aku saatnya balik ke hotel. Thank you for watching. Dan MVP hari ini adalah lihat panda sama makan tahu. Pasti tahunya enak banget. Dan saatnya kita pulang dan besok aku bakal terbang balik ke Jakarta. Thank you ya for watching video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.